Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 252 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Barira dan suaminya. Kebetulan Barira dan suaminya teman-teman sekalian ribut, cekcok rumah tangga dan tidak cocok. Barira ingin lepas dari suaminya, ya, khulu, mencabut pernikahan karena satu dan dua hal. Maka Nabi SAW waktu pas Barira ngotot mau cerai, beliau mengatakan, qala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law raja'tihi. Qalat ya Rasulullah ta'muruni? Qala innama ashfa'. Qalat la hajata li fihi. Kata Nabi SAW kepada Barira, bagaimana seandainya kamu rujuk aja kembali kepada suamimu? Ya. Maka dia berkata si Barira, wahai Rasulullah, apakah anda memerintahkan saya? Ya. Di sini maksudnya adalah ada putrak nomor 256 bagian-bagian bukunya Riyadhus Shalihin. Apakah anda memerintahkan saya atau hanya menengahi saya, Rasulullah? Apakah ini instruksi dari anda? Wahyu, perintah? Ya. Atau hanya sekedar ya, menengahi saja? Maka Nabi SAW mengatakan, saya hanya menengahi saja. Jadi mau menolong saja suamimu supaya bisa kembali tetap status suami gitu. Maka Barira menjawab, radhiyallahu anhum ajma'in, saya tidak memiliki hajat lagi kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Baik. Hadis ini sebenarnya teman-teman saya panjang ya, dan berbicara tentang masalah bagaimana kasus Barira dengan suaminya. Allahu a'lam, saya tidak tahu pastinya permasalahannya apa yang terjadi di dalam rumah tangga Barira dan suaminya ini. Insya Allah coba nanti saya telusuri lagi kembali. Kalau memang ada informasi kita akan sampaikan di pertemuan kita akan datang, karena kajian Riyadhus Shalihin ini tadinya sebulan 2 kali, kita akan rutinkan setiap Rabu insya Allah. Maka Rabu depan kita bisa sampaikan biidznillah ta'ala. Ya, yang jelas teman-teman sekalian, ini berbicara tentang masalah bagaimana keduanya suami istri ini cekcok dan Barira sudah tidak mau lagi untuk berumah tangga dengan suaminya karena satu dan dua hal. Maka Nabi SAW di sini hadir untuk menengahi permasalahan mereka. Dan Nabi SAW selalu mendahulukan maslahat daripada mudarat, dalam arti kata, sekarang daripada cerai lebih baik sama-sama gitu kan. Nabi SAW coba menengahi untuk itu. Kita ambil pelajaran dari hadits ini. Yang pertama adalah perkataan Nabi SAW, qala lahan Nabi SAW, law raja'tihi. Kalau seandainya kau kembali pada suamimu. Berarti teman-teman sekalian ada pelajaran penting sini. Islam mendahulukan persatuan, kebersamaan, ya, dan tidak mengizinkan ya, perpecahan. Termasuk ini adalah perceraian. Perceraian ini hanya boleh terjadi di saat-saat tertentu yang memang sudah tidak lagi titik temu. Terutama kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran agama ya. Maka makna daripada perkataan Nabi SAW, lau raja'tihi, kalau kau kembali kepada suamimu. Artinya memang Islam mendahulukan bersatu. Ya, cerai dalam Islam yang dikenal dengan tolak raj'i, cerai bisa kembali 2 kali. Suami mengatakan, saya ceraikan kamu. Dalam kondisi sadar, bukan emosi dan segala macam. Kemudian terjadi tolak raj'i, bisa kembali. Selama masih dalam masa iddah, 3 kali masa haid, mereka boleh kumpul tanpa akad nikah. Kalau sudah lewat masa iddah, maka mereka mulai dengan akad nikah lagi. Ya. Kemudian yang kedua juga masih bisa. Kalau dia mengucapkan saya ceraikan kamu di waktu yang lain. Ya. Maka juga terjadi cerai. Ini kesempatan terakhir. Tapi kalau dia sudah ucapkan yang ketiga kali namanya tolak bain. Udah gak bisa kembali lagi. Kalau sudah sampai 3 kali diucapin oleh suami, gak bisa lagi. Maka solusinya adalah bisa kembali kepada mantan suami sekarang yang pertama ini. Kalau si perempuan nikah dengan laki-laki lain dan itu pernikahan normal, bukan direkayasa. Ya. Kemudian terjadi perceraian dengan suami yang kedua, maka pada saat itu variabel untuk kembali ke mantan suami pertama sudah terbuka. Dan ini tidak boleh dipermainkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Allah melaknat al-muhallal wal-muhallallah. Jadi Allah melaknat siapapun laki-laki yang sudah menceraikan suaminya, menceraikan istrinya sampai 3 kali, kemudian dia datang ke temannya lalu dia mengatakan,
nikahi mantan istri saya ini, baru kamu ceraikan supaya halal lagi buat dia. Direkayasa aja. Dan temannya yang membantu, ya, yang coba menikahi mantan si istri yang orang pertama ini juga kena laknat. Gak boleh direkayasa. Ini betul-betul harus apa adanya. Oleh karena itu, ini juga pelajaran penting. Anda sebagai laki-laki, terutama sebagai suami, jangan pernah mau terbawa arus emosionalnya istri. Karena sudah menjadi seperti sebuah kebiasaan. Kecuali yang Allah SWT rahmati dari kaum wanita, kaum muslimat, ya, yang tidak mengucapkan ceraikan saya. Kembalikan saya. Tidak cocok lagi. Itu sudah seperti permainan di lisan wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan cerai di tangan mereka. Allah jadikan cerai di tangan para laki-laki. Karena laki-laki dominan akal. Ya. Saya yakin saya dengan teman-teman yang mengikuti acara ini dari kaum muslimin laki-laki tidak akan sembarangan mengucapkan kalimat cerai. Kecuali memang kita melihat istri ini sudah terlalu melampaui batas, mungkin. Sudah nasihatin berapa kali, kesalahan yang terulang-ulang, apalagi terjadi pelanggaran agama, maka itu sudah berbeda. Ya. Tapi umumnya kaum laki-laki Allah SWT berikan ya, perasaan untuk menunda perceraian. Saya sangat yakin kalau setiap istri ya, itu tidak buru-buru atau tidak membuka kalimat cerai sama suaminya, insya Allah selama itu laki-laki juga normal, muslim yang baik, maka dia tidak akan pernah ceraikan itu. Karena Nabi SAW mengatakan, gitu kan, bahwasanya orang mukmin itu tidak akan menzalimi istrinya. Artinya termasuk tidak akan menceraikannya sembarangan gitu. Ya. Dia tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai secara tulus. Kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan mengurangi haknya. Jadi sifat orang mukmin begitu. Ya. Karena itu teman-teman sekalian pernah terjadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah punya masalah dengan Fatimah. Fatimah siapa ini? Al-Batul radhiyallahu anha. Anak tercintanya Nabi SAW dan salah satu dari 4 wanita yang Nabi SAW mengatakan telah sempurna dari akal laki-laki banyak. Tapi dari perempuan hanya 4. Disebut Khadijah, istri pertama Nabi SAW. Lalu Fatimah, anaknya Nabi SAW dan anak dari Khadijah. Masuk dari 4 ini. Kemudian Asya dan Maryam. Ya, Asya istri Fir'aun yang beriman dan Maryam ibunya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Sini teman-teman sekalian, Fatimah pernah punya masalah sama Ali. Ali tidak mau mengucapkan kalimat cerai. Dan apa yang terjadi? Dia keluar dari rumah, kemudian dia lampiaskan tidur di masjid, gitu kan, supaya terlupakan emosionalnya itu. Jadi sebagai laki-laki memang harus seperti itu. Dan Anda juga sebagai muslimah, bukan berarti saya ucapkan kalimat ini berarti Anda mempermainkan, mengatakan, oh kata Ustadz kan perempuan sering memang mengucapkan itu. Itu yang buruk akhlaknya. Makanya kan kata Nabi SAW, perempuan manapun yang meminta perceraian pada suaminya tanpa uzur, maka haram baginya mencium bau surga. Kalau ada muslimah yang berpikir bahwasanya dia sekarang tidak cocok sama suaminya, karena 1-2 hal, apalagi cuma masalah teknis lapangan, kemudian dia minta cerai begitu saja, maka yang terjadi adalah jangan mengkhayal dia setelah itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Dia sudah buat zalim sama suaminya, kecuali suaminya yang zalim, itu lain. Ya. Tapi kalau dia yang zalim, maka yang terjadi adalah dia bisa saja ya, tidak menemukan lagi jalur kebahagiaan dari rumah tangga ya, dari suami yang lain. Bahkan bisa saja suaminya yang datang setelah itu justru memang bagian daripada hukuman Allah karena dia telah berbuat zalim pada suami yang pertama. Ya. Dan saya juga mengingatkan teman-teman sekalian, para muslimah, hati-hati. Jangan pernah buka hubungan gelap gitu kan, sama laki-laki lain ya. Apalagi Anda berstatus istri. Ya, Anda harus melupakan dan coba menutup pintu-pintu itu tentunya. Ya, semoga Allah SWT selamatkan kita semua dari hal-hal seperti itu. Baik, ini potongan pertama dari hadis ya. Dan bagaimana rujuk itu dianjurkan. Dan Nabi SAW mengatakan 3 hal yang pasti terjadi. Pernikahan, rujuk, dan perceraian. Ya. Jadi artinya kalau orang walaupun bercanda mengatakan, udah saya ceraikan kamu, jatuh tolaknya. Kalau si suami mengatakan. Atau mengatakan sudah kita rujuk saja. Maka itu berarti sudah kembali. Ya, status suami istri lagi. Kemudian potongan kedua dari hadis adalah. Qul qalat ya Rasulullah ta'muruni. Tanda tanya. Maka Barirah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah apakah ini instruksi dari anda? Ya, maksudnya anda menekankan saya, kembali saya sama. Saran saya kok kembali. Saya kok
Kalau mau dengar saya kembali kepada suamimu. Apakah itu instruksi? Apalagi ada wahyu gitu kan. Nah di sini pelajaran juga teman-teman sekalian. Ada hal-hal yang Nabi SAW sampaikan yang merupakan wahyu. Kalau wahyu kita nggak bisa sama sekali negosiasi apa-apa. Tapi kalau dari pendapat beliau pribadi, maka ada beberapa riwayat menjelaskan sebagian sahabat coba bernegosiasi dengan Nabi SAW. Contoh misal, ini kejadian yang berbeda, bukan kasus Barirah dalam pernikahan atau dalam rumah tangga, tapi kasus peperangan misalnya. Waktu Nabi SAW tiba di Badr di tahun 2 Hijriah, akan terjadi perang Badr dengan 314 pasukan muslimin dan ada 1000 pasukan orang kafir Quraisy. Waktu Nabi SAW meletakkan, jadi ada gunung, ya, satu sisinya lebih dekat dengan Madinah dikenal dengan Udwatid Dunya, sisi yang lain lebih dekat dengan Mekah atau lebih jauh dari Madinah dikenal dengan Udwatil Quswa. Nah pasukan Quraisy ada di Udwatil Quswa, di sisi bukit yang lebih dekat dengan lebih jauh dari Madinah, dan muslimin lebih dekat dengan Madinah. Maka pada saat tiba di Udwatil Dunya, Nabi SAW meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi itu. Ya. Maka waktu para sahabat yang memang punya keterampilan dalam perang melihat hal tersebut, khawatir jangan sampai nanti musuh bisa mengalahkan kita dengan pola ini gitu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Atau hanya ijtihad? Atau ada hanya pendapat anda pribadi? Kata Nabi SAW, ini hanya strategi peperangan. Maka kata para sahabat yang faham peperangan mengatakan, ya Rasulullah, kalau saran kami, kita mundur ke belakang, ya, di belakang sekali dekat bukit gunung, dan kita kuasai di situ banyak sumber-sumber air, sumur-sumur, sehingga orang Quraisy kalau datang mau menyerang kita, mereka nggak bisa minum air, kehabisan air, dan kita juga terlindungi dengan ada gunung di belakang kita. Maka kata Nabi SAW pendapat yang baik. Maka Nabi SAW pun berjalan dengan para sahabat. Nah ini yang saya maksudkan adalah di zaman itu, ya, kalau sekarang itu sudah tertutup ini, karena yang ada sampai kepada kita adalah wahyu, gitu kan? Kecuali informasi seperti ini misalnya. Makanya di sini Barirah dengan cerdasnya bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Ini perintah langsung, ya? Atau hanya saran saja? Maka apa jawaban Nabi SAW? Qala innama ashfa'. Saya hanya menengahi saja. Saya hanya coba membantu agar suamimu tidak bercerai dengan kamu. Jadi bukan instruksi langsung, bukan wahyu gitu. Maka apa jawaban Barirah? Qalat la hajata li fihi. Saya tidak punya hajat lagi dengan dia. Maksudnya udah nggak ada cinta, udah nggak ingin lagi bersama-sama, udah terlalu banyak kenangan yang buruk, ya. Maka Nabi SAW juga tidak memaksakan masalah. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah potongan kedua dari hadis, ya. Nabi SAW mengatakan, atau potongan ketiga dari hadis lebih tepat, ya. Karena potongan pertama tadi kalimat lau raja'tihi. Kalau kau kembali dengan suami. Potongan kedua adalah, ya Rasulullah, Barirah berkata, ya Rasulullah, ta'muruni. Ini potongan kedua. Ini tadi sudah kita jelaskan, ya. Masalah apakah itu wahyu atau pendapat pribadi Nabi SAW. Kemudian potongan ketiga adalah, qala inna ma'ashfa'. Saya hanya menengahi saja, menolong saja gitu. Ya. Maka Barirah pun berkata, la hajata lifi. Saya tidak ada hajat lagi saya untuk melanjutkan rumah tangga gitu. Nah, ini potongan ketiga. Nah, saksi bahasan kita adalah inna ma'ashfa'. Sesungguhnya saya hanya memberikan pertolongan saja. Ya, maksudnya saya cuma menengahi saja, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.